Tiga rumah di Malang, Jawa Timur longsor dan hanyut ke Sungai Brantas. Komedian ternama berinisial M diduga membeli puluhan konten video asusila via OnlyFans secara langsung. Australia akan membeli rudal serangan jarak jauh seiring meningkatnya ancaman dari Rusia dan China. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lain. Di antaranya, mentor trading Indra Kents, Fakar Suartami Pratama alias Fakarich ditahan di Bareskrim Polri. Bersama saya, Fazilah Kairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Hujan dengan intensitas tinggi membuat sejumlah wilayah di Jabodetabek tergenang air. Salah satunya di permukiman Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Genangan setinggi 60 cm ini mulai merendam permukiman warga di kawasan Cipinang Melayu sejak Selasa sore. Sebagian warga masih ada yang bertahan di rumah mereka, sebagian lagi sudah mengungsi. Guna mengurangi volume air, petugas pemadam kebakaran mengerahkan 4 unit pompa untuk melakukan penyedotan air. Stop dulu dikit. Ratusan rumah di kawasan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat juga terendam banjir setinggi 40 hingga 100 cm. Akibatnya aktivitas warga terganggu, terutama warga yang menjalankan ibadah tarawih. Meski demikian, belum ada warga yang mengungsi. Mayoritas warga sudah meninggalkan rumahnya agar tidak kemasukan air di kala banjir. Diketahui banjir di lokasi ini disebabkan luapan Kali Sekretaris yang debit airnya naik pasca hujan deras mengguyur Jakarta sejak kemarin sore. Di Bekasi, Jawa Barat, permukiman warga di kawasan Medan Satria juga terendam banjir. Banjir membuat aktivitas Ramadan warga terganggu. Banjir setinggi 30 sampai 50 cm tidak hanya mengenangi akses jalan. Banjir juga masuk hingga ke dalam rumah warga. Warga yang rumahnya terendam banjir praktis tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Ibadah buka puasa, sholat maghrib, dan tarawih pun terganggu. Air menggenangi rumah warga sejak pukul 4 sore hingga kemarin malam. Dari jam berapa tadi Mas mulai air naik Mas? Mulai air masuk kurang lebih jam 4 sore. 4 sore, sampai sini belum surut? Sampai sekarang belum surut, Pak. Apa sih Mas penyebabnya biasanya itu? Penyebabnya itu saluran depan itu kan lebih tinggi, Pak. Jadi air nampung masuk ke saluran depan itu naik. Nggak kuat nampung lagi ya? Bukan nggak kuat nampung, Pak. Oh, tertahan. Tertahan, ya. Oh. Sementara 3 rumah di kawasan Muharto, Malang longsor dan hanyut ke Sungai Brantas. Hal itu diakibatkan gerusan air yang tinggi imbas curah hujan beberapa hari terakhir. Detik-detik longsornya rumah ke aliran Sungai Brantas ini terjadi di Jalan Muharto, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Total ada 11 rumah yang berada di bibir sungai terdampak longsor. 3 diantaranya rusak parah dan sebagian rumah ambruk ke sungai. Warga sudah mengetahui adanya retakan di rumah yang ada di bibir sungai ini sejak 2 pekan lalu. Longsor diduga akibat gerusan air yang tinggi imbas curah hujan beberapa hari terakhir.
dua minggu yang lalu sudah ada retakan. Tapi dari yang bersangkutan sudah mulai ricik-ricik, bersih-bersih dan juga menurunkan genteng dan dibagi, dan terjadilah longsor itu jam 10. Untuk menghindari korban jiwa, pemerintah desa setempat meminta warga yang rumahnya berada di bibir sungai untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, gedung Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari terbakar. Ratusan pasien dan perawat berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Rumah Sakit Kiwari, TK65, mohon izin untuk yang punya kawasan banjir. Dari video amatir terlihat asap tebal keluar dari salah satu jendela rumah sakit RSUD Bandung Kiwari, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bergegas masuk ke dalam rumah sakit dan memecahkan kaca untuk mengeluarkan asap dari lantai yang terbakar. Keluar asap sudah pekat ya, makanya kami melakukan pemecahan kaca supaya udara keluar, ada udara. Akibat kejadian ini, ratusan pasien dan perawat berhamburan keluar rumah sakit untuk menyelamatkan diri. Bahkan sejumlah pasien yang tengah menjalani perawatan intensif dievakuasi ke lobi. Tadi itu awalnya dikasih tahu suster suruh ke bawah, atau gimana? Dikasih tahu ada kebakaran. Sama suruh security juga. Tapi Ibu sempat panik tadi, Bu? Panik banget, orang harusnya di bawah. Oh gitu. Kebakaran di lantai 5, tapi jangan panik dulu, katanya masih dicari tahu dulu, katanya gitu. 8 mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik salah satu ruangan pasien di lantai 5 rumah sakit. Ada korban atau tidak, Pak? Oh, nggak ada. Saya belum ada, kelihatannya nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Setelah lebih dari 2 jam dilakukan usaha pemadaman, akhirnya api dapat dijinakkan oleh petugas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kebakaran juga melanda pusat kota Timika, Papua. Sebanyak 6 kios dan 1 ruko hangus terbakar. Kebakaran melanda 6 kios dan 1 ruko di Jalan Budi Utomo, Kota Timika, Papua. Api dengan cepat merambat bangunan ruko yang terbuat dari papan. Menurut keterangan warga, api pertama kali muncul dari warung lalapan yang ditinggal penghuni. Melihat kobaran api, warga panik dan berhamburan. Selain mobil damkar, polisi turut menurunkan water cannon untuk memadamkan api. Pemadam terhadap kebakaran adalah membantu tugas daripada pemadam. Yang pertama mengamankan TKP, dan kedua memperlancar jalur lalu lintas. Sehingga dengan jalur lintas yang lancar, arus transportasi dari pemadam kebakaran dan faktor pendukung lainnya dapat cepat sampai di TKP. Puji Tuhan tidak merembet terlalu luas. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus terbakar di pinggir Jalan Raya Sultan Agung, Jember, Jawa Timur, diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman mobil yang terbakar di pinggir Jalan Raya Sultan Agung, Jember, Jawa Timur. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit dengan mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga timbulnya api berasal dari korsleting listrik dari bagian mesin mobil, sedangkan pemilik kendaraan menghilang di lokasi kejadian. Nggak tahu pas makan ikan itu terus ada yang teriak-teriak, ya sudah kebakaran di situ. Terus supirnya, Bu? Sopirnya nggak ada orang. Memang ditinggal di situ? Ditinggal di situ. Jenis MPV bahan bakar solar. Saya lihat di lokasi
mobil dari arah Jember mau ke arah Bondowoso. Nah, kita cari driver yang punya mobil itu bukan melarikan diri. Informasinya dari masyarakat sama dari Kapolsek Arjasa. Meskipun tak memakan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Gara-gara kalajengking merayap di celana sopir, sebuah mobil terjun ke sungai. Sopir berhasil selamat dan terluka ringan. Warga dan petugas dari Polsek Puri bekerja sama mengevakuasi sopir minibus yang terjun ke sungai di Jalan Raya Desa Medali, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sopir berhasil diselamatkan dan hanya terluka ringan di kepala. Menurut sopir, dirinya panik saat ada kalajengking merayap di celananya sehingga membuat mobilnya menabrak pohon jati dan terjun ke sungai. Mau ke Samsat, perpanjang mobil ini loh. Mau perpanjang mobil, terus depan waktu perjalanan dari sana itu ada hewan, ada kalajengking di paha. Terus kaget? Kaget. Langsung banting setir? Iya, langsung kaget. Mobil baru atau gimana Pak nih? Memang baru ambil langsung mau ke Samsat. Polisi buru pelaku yang menewaskan anak anggota DPRD Kebumen akibat kejahatan jalanan di Yogyakarta. Selengkapnya usai jeda.